mampu tak kau dengan duit ini? Oh masih ya, pakailah dulu. Nah, itu namanya tajawuz alal musir, mempermudah uang yang mudah. Dia sudah nak bayar, kita perpanjang lagi kontraknya. Itu kata Rasulullah SAW, kalau kita pacak-cak itu, kita akan mendapatkan pahala sedekah sejumlah nilai uang yang kita di uang itu ngutang dengan kita. Satu harinya pahala sedekahnya sebenarnya itu. Umpama dia punya hutang sama kita 200.000, berarti kita punya bersedekah dalam satu hari itu 200.000. Sampai kita mbak duit dia. Itu kalau kita tajawaz alal musir tadi, mempermudah uang yang sudah nak bayar masih nak maki, pakailah. Nah itu setiap hari dapatkan pahala sejumlah hutang uang itu dengan kita. Itu. Kemudian apa lagi? Keutamaan yang hendaknya dimiliki bagi seorang yang berdagang, ikhrajul mustaqrid. Kalau dia mampu, kalau dia bisa menghutangkan barang yang didagangkannya. Orang yang butuh, kemudian dia nak ngutang, tak kasih duit, ya sudah, hutanglah. Itu kalau dia, itu keutamaan. Tidak seluruh orang bisa melakukannya, kan? Artinya, keutamaan yang kalau umpama dilakukan bagi seorang pedagang, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Tengok orang-orang dulu kan cak itu. Ulama-ulama kita dulu itu, kadang-kadang mohon maaf, tanah dari tanah, ongkonya tunggulah. Sampai sekarang akhirnya apa? Tanah itu dibeli orang. Anak cucu nyokot gigi saking baiknya jiwa orang dulu itu kalau bergawi, cak antum bergawi nih sama dia banyak ya orang bergawi, ada tanah pakailah buat rumah situ, padahal bukan tanah itu tanah yang punya wilayah. Itu hebatnya orang dulu. Sampai sekarang ini denda itu diminta tidak baca lagi balik sudah. Itu seperti itu hebatnya. Makanya panennya aja di akhirat. Itu orang kaya yang pedagang yang benar-benar mempunyai keutamaan, dan untuk melakukannya berada itu sulit untuk zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu taruhlah tanah banyak kosong, kalau zaman sekarang ini cari tanah kosong saja. Kuburan lagi saya mestinya. Nah itu juga penting itu Pak. Mohon bukannya Ustaz nak ngajari. Tanah kuburan itu jangan dianggap enteng. Penting untuk anak keturunan kita ke depan. Makanya sebagian orang ni masih mikir kan, mak mana adik, ya namanya kuburan kan lama-lama habis. Nah itu kalau umpama kita musyawarah ada tanah ada jual, kita beli patungan kita untuk tanah kuburan, wakaf umpama lulung perkapuran, warga lulung perkapuran, kuburannya di situ. Itu bagus itu perlu diperhatikan. Apalagi bagi orang yang punya pulus kan, punya kelebihan pulus, bismillah. Itu bagus, itu amal jariah juga masuknya. Masuknya dari bagian pahala bagi orang yang melakukannya. Kemudian waqadha hajatul muhtaj. Ya tentunya harus ada duitnya juga. Kalau tak kasih duitnya tak pacak juga. Harus ada dananya. Nah itulah tadi diantaranya menyampaikan hajat orang yang butuh. Orang yang butuh disampaikan hajatnya. Itu juga termasuk keutamaan yang dimiliki oleh seorang pedagang. Rasulullah SAW bersabda, "Man aqala nadiman bibai'atihi aqalallahu asratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengakui kesalahannya, barang siapa yang mengakui kesalahannya, maka Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahannya di hari kiamat. Kalau dia mengakui dia punya salah di dunia, dia salah, ngaku yang salah, tak usah berat-berat. Kadang-kadang kita ni gengsi, tidak galak ngaku salah, padahal kita salah. Itulah kita orang yang seperti itu tidak jauh daripada iblis. Iblis itu salah, tapi tidak ngaku salah. Dia salah, jelas-jelas salah, tidak ngaku salah. Tapi kalau Nabi Adam, dia salah, dia ngaku salah. Itu Nabi Adam, dia salah, ngerasa, ngapa? Dia telah melanggar perintah Allah. Dia salah, itulah. Tapi Nabi tidak berdosa, cuman salah yang dilakukannya, hikmah buat umatnya. Kalau iblis tidak ngaku salahnya, sudah tahu salah, tekak dia, nandak ngaku kesalahannya. Makanya ketika sudah pernah ceritakan ke antum, ketika dia ketemu sama Fir'aun, itu Fir'aun bertanya sama iblis, kira-kira ada tak dosa orang yang lebih jahat dari kita berdua ini? Kata iblisnya ada lagi yang lebih serem daripada Fir'aun yang ngaku Tuhan, iblis yang nyesatkan manusia. Ada lagi, apa dia? Orang yang minta maaf dengan kesalahannya, dia ngaku kesalahannya dan dia minta maaf, lalu orang yang tidak memaafkan tadilah lebih jahat daripada kita berdua.
tidak memaafkan wong yang punya salah. Wong itu sudah minta maaf, ngakui kesalahannya, maafkan anak sudah salah. Nah, tidak dimaafkan, maaf baik. 7 keturunan aku tak maaf ke kau. Nah, itu yang lebih jahat daripada kita berdua, kata iblis. Nah, makanya kalau wong itu punya salah dengan kita, maafkanlah sudah, lupakanlah. Tidak perlu nak nunggu ayo. Nak nunggu ayo dulu, mau maaf ke? Tidak perlu. Kalau itulah pernah antum kan mungkin pernah dengar cerita. Ada sikok wong yang dikatakan Rasulullah SAW, agak wong yang liwat ke sini, pertama kali yang liwat ke sini, dia ahli surga. Ditunggu oleh sahabat, betul lah si pulang ini. Besok pagi habis subuh Nabi ngomong lagi, wong yang pertama liwat di sini ahli surga. Betul lagi wong itu kedua kali. Besok lagi 3 hari, pertama kali wong liwat yang di sini ahli surga. Wong itu lagi betul 3 kali. Diperhatikannya oleh sahabat, ditunggu dibuntut ini sampai ke rumahnya. Apa dia amalan wong ini hebatnya, ancaknya masuk surga. 3 hari betul-betul disebut ke Nabi, dia dulu yang muncul. Akhirnya diperhatikannya, tak kata amal yang lebih, tak biasa baik. Malah dibawa ibadah sahabat malah. Setelah penasaran sahabat itu ditanya, amalan apa kau ini yang kau lakukan sehingga aku mendengar 3 hari betul-betul Rasulullah mengatakan wong yang liwat pertama kali di depan ini wong ahli jannah, kau terus 3 kali kau ahli surga. Dia katakan Rasulullah, apa dia amalannya? Akhirnya wong itu ngomong, aku tak kata amalan ibadah tidak sebanyak engkau, cuman sebelum aku memejamkan mata aku selalu berkata, wong yang punya salah dengan aku maafkan. Wong yang punya salah dengan aku hari ini, dari mulai pagi sampai ke malam, punya salah dengan aku maafkan. Nah, rupanya amalan inilah yang menyebabkan dia termasuk ahli surga Allah. Tak kata sangkut paut dengan manusia. Dan dia tidak pernah melakukan kesalahan dengan manusia. Sebab dia tahu permasalahan dengan manusia ini itu urusannya berat ketimbang kita punya masalah dengan Allah. Kalau kita punya masalah sama Allah, gampang istighfar, mohon maaf, mohon ampun, dimaafkan oleh Allah. Asal benar-benar. Tapi kalau salah dengan wong, salah kita. Nak minta maaf dulu, nak buang rai dulu, lah pasung Palembang tu nak rai tambang dulu. Rai kedai. Tidak tambang rai, pokoknya mak mana cara ni orang tu maafkan aku. Baru kelar urusan kita. Nah, di sinilah. Jadi intinya apa dia? Wong yang memang dia mengakui kesalahan dia, maka nanti Allah akan hapus kesalahannya di hari kiamat. Kalau kita salah, ngaku deh salah sudah. Jangan mentang-mentang aku ni punya jabatan, punya kedudukan, aku buat apa? Nah, itu tidak boleh. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, Innallaha utiya bi abdin lam ya'mal khairan qad. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan kepada seorang hamba nanti di hari kiamat, yang mana hamba ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Di dunia dia tidak pernah melakukan kebaikan, akan tetapi ia galak dan dia utang dengan orang. Tidak pernah, amalnya tidak kata yang baik. Artinya kebaikannya tidak banyak, sedikitnya kebaikannya. Cuman kalau ada orang nak minjem duit, dipinjamnya. Walaupun tak tahu orang itu mayar atau tidak. Ya, kalau model kita, kalau tak mayar, tak lagi nak minjem dia. Maaf baik, saya aku terkenam janji sekian, berasa terus, malah nak ngapak ditagih, malah nak ngepuk ditagih. Sudah, nah ini tak, dia hobi minjamkan duit sama orang. Wa kana ya'muru al-ma'ruf bi taysir 'alal mu'sir. Dan dia selalu mengajarkan anaknya untuk mempermudah wong yang kesulitan. Kalau wong itu ada kaitan dengan dia, dipermudah oleh dia. Urusannya tidak dipersulit oleh dia. Wa tajawas 'anil musil, dan dia kalau ada orang datang nak bayar hutang, ni aku nak bayar hutang Pak, duit aku sekian, hutang aku 100-200 ribu. Kemudian dia ngomong, kau masih butuh tak? Pakailah dulu. Pak, bawa lah dulu, pakailah dulu. La'allallah yatajawas anna. Dan dia berkata, semoga Allah juga akan membalas kita seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan berfirman dengan hamba ini. Apa kata Allah? Nahnu aula bidzalika minka. Kami lebih pantas untuk melakukannya di Allah Ta'ala. Kami lebih pantas untuk melakukannya, mempermudah buat engkau. Maka dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Di akhirat kelak urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu qardin shadaqah. Setiap utang itu nilainya sedekah.
Lalu Nabi Muhammad bercerita, ra'aitu lailatan usriya bi. Aku melihat di malam aku di Isra Mi'rajkan. Aku melihat ada tulisan di pintu surga. Ada tulisan di pintu surga yang tulisannya seperti ini. As-sadaqatu bi asri amsalihha wal qardu bi samaniyati asyar. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan mengutangi itu pahalanya 18 kali lipat. Ditanya oleh Rasulullah, ngapa cak ini Jibril? Ngapa sedekah lebih kecil pahalanya dengan ngutangkan? Ya, kata Jibrilnya, kalau sedekah, sedekah lebih kecil dari ngutangkan. Kalau sedekah tu terkadang yang kita tunjuk sedekah tu masih ada. Betul kan? Kita menjadi sedekah, dia mungkin masih punya, duit masih ada, kita tunjuk. Tapi kalau ngutang itu beda. Uang kalau ngutang itu berarti butuh. Makanya pahalanya besar kalau kita bantu. Kalau kita ada, tak kata, tidak salah. Jangan mentang-mentang apa dapat hadisnya ini, kemudian kita nak bergaya-gaya sama orang, jangan. Ada jiwa-jiwanya orang itu untuk bisa ngutangi. Dan juga kita sadar, kalau kita punya utang sama orang, kata Rasulullah, barang siapa yang ngutang sama manusia, mengambil harta manusia atau hutang, dia ingin bayar. Yuridu biha ada'aha, dia ingin bayar. Cuma tak kata duit. Tapi kuat dia nak bayar hutang itu, maka Allah akan bayarkan hutangnya. Ini benar, terjadi, sering terjadi. Kita tak tahu, hati ini kan yang punya Allah. Orang yang jahat dengan kita, pacak dia Allah balikkan hati jadi baik dengan kita. Tapi dengan catatan, niat nak bayar. Kalau ada duit aku nak bayar niat. Tepat janji. Mungkin Allah permudah rizkinya untuk bayar hutang. Begitu dinjuk Allah rizki untuk bayar hutang, mulai dia, ayah je dia. Nah inilah akhirnya teman-teman. Inilah akhirnya saya dia. Kalau ada duit, dia tak bayar-bayarkan. Allah agak lunaskan. Maksudnya Allah lunaskan mana? Pertama, Allah berikan rizki dengan dia untuk bayar hutang. Yang kedua, Allah bisa jadi Allah lembutkan hati orang yang hutang itu tadi, jadi melepaskan hutangnya. Bisa jadi kehendak Allah. Atau ketiga, dinjuk jalan oleh Allah untuk melunasi hutangnya tadi. Bagi Allah gampang, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gampang. Tak kata sulit bagi Allah itu. Mudah lalu. Cuman kita ni tawakalnya kurang. Makanya tadi agak salah. Kalau kita ni tawakalnya penuh dengan Allah, maka insya-Allah segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Asal tawakalnya penuh dengan Allah Ta'ala. Itu. Kemudian apa namanya? Wal yahzar kullal hazri. Berhati-hatilah dengan sehati-hatinya. Minal bai' ala bai'i akhi. Menjual barang sama dengan barang saudaranya. Membeli barang dengan belian barang saudaranya. Contohnya macam ini. Si yang penjual ngomong sama yang beli tadi. Waktu zaman nak milih barang, ngomong kan? Pilihlah barang. Dia ngomong, ana jual barang ini lebih murah dari dia. Macam itu Sebelahnya kawan dia jualan juga Muslim. Barang ini itu berapa sana? 70. Nah, ana lebih murah. Ambillah 60. Ambillah 50. Tapi tujuan dia nyatukan jualan dagangan kawan dia tadi. Tak boleh. Itu tak boleh dilarang. Tidak berkah itu. Ana dulu pernah ngasuh ke itu. Jadi dulu zaman ana di Jawa, galak jual minyak wangi. Minyak wangi yang zaman dulu kan belum ada botol besar. Botol yang 2 mili dia, yang koles itu Nah, jual 1.500, 2.000 jual. Sebotol itu. Datanglah ke pesantren dengan santri-santri nawai minyak kan. Dengan kiainya nawai minyak wangi. Ya dulu zaman masih belum punya anak dulu. Jadi ya namanya kita nyari duit kan halal itu kan. Kita nyari duit bukan sesuatu yang haram. Nawailah 2.000 berapa? 2.000 belinya ke alasan. Tiba-tiba masuk uang. Jual 500 sih kok. 500 ya. Nak nyata ke tadi. Jadi tetap baik istiqomah. Jual 2.000. Nah enggak sudah galak payu. Yang 500 masuk. Ya ternyata tadi yang 500 beda dengan 2.000. 2.000 kental, 500 enceh. Istilah tadi ya. Ada campuran lagi. Yang kita tadi ngisi itu langsung ngisi, langsung ngembek, langsung ngisi. Ini dicampurnya lagi dengan campuran. Wajar deh murah. Istilahnya itu kan. Tapi jelas lah. Pengaruhnya di aromanya. Pengaruhnya di kekentalannya. Akhirnya sudah. Diam ke baik. Kalau ada orang nyampak kecak itu, antum tak usah khawatir. Diam ke baik.
agak jatuh dewek. Kalau memang tujuan dia nak nyatukan kita atau nak nyatukan wong yang lain yang jualan seperti dia, jatuh dewek agak sudah. Nah ini tak boleh jualan kayak ini. Dia menjual harga murah untuk menjatuhkan wong yang dagang di sebelahnya atau wong yang menjadi saingan dia dagang. Itu hukumnya haram, dilarang dalam syariat. Tak boleh. Jadi kalau pacak ya sudah, sama. Berapa kalau jual? 50. Jangan cak yang di itu 50 di 30 yang 30 lagi. Jangan, biarlah talak lah. Yang penting sama. Kalau umpama dia nawal, berapa nawal? 40. Nah, itu terserah gitu. Yang penting tak katik sangkutan kait hati untuk nyatukan dagangan orang lain. Asal memang kita benar, tak apa-apa harganya lebih murah dari dia, tapi kita tak katik niat nyatukan barangan dia. Nah, itu tak boleh. Sikap lagi najas. Najas itu apa dia? Dia menambah harga beli. Harga beli dinaikkannya. Tapi tujuannya tak kata nak beli. Berapa kau beli itu? Kau beli kau itu berapa? Sekian. Oh, coba beli aku belinya sekian harganya. Berapa kau dapat itu harganya? 100. Coba aku belinya. Aku berani tengah dua. Wah, padahal tujuannya tadi nak main-main. Begitu get barang tu ada, orang tu ngawak nak main tengah dua. Enggak. Oh, tak jadi. Ah, itu tak boleh cak itu. Namanya najas. Naikkan harga barang tapi tidak nak beli, cuma nak nyatuh kedai. Itu najas namanya. Haram juga dalam syariat. Apa tadi contohnya kan? Berapa kau beli? 100. Oh, coba jual sama aku. Tengah dua aku berani beli. Oh, jadi wong ini tadi, sudah kalau dapat lagi jual sama dia deh. Dapat lagi. Payah ini, ini baiklah tengah dua. Jadi kau ngomong nak tengah dua. Oh, tak jadi. Kemarin aku nak beli sekarang tidak lagi. Itu nak nyatukan harga, tak boleh. Itu juga haram hukumnya. Dalam syariat jual beli. Kemudian apa lagi yang harus dihati-hatikan dalam jual beli? Ihtikar. Ihtikar ta'am. Nimbun makanan pokok. Nimbun barang-barang yang dibutuhkan. Nimbun beras, nimbun gula, nimbun sembako, itu tidak boleh dalam syariat. Sebab itu sangat diharamkan dalam Islam. Makna nimbun itu dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sangat menakutkan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, manihtakara ta'aman arba'ina lailatan. Barang siapa yang menimbun makanan selama 40 malam. 40 malam barang itu ditimbun, faqad bari'a minallah. Berarti dia telah lepas dari Allah. Wa bari Allah minhu, dan Allah juga telah lepas dari dia. Tidak tanggung jawab Allah dengan rezeki dia, bukan dari Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, al-jalib marzuk. Orang yang mendatangkan barang itu dia akan mendapat rezeki. Dia mendatangkan barang, mempermudah wong beli dengan harga yang sesuai. Kemudian wal muhtakir mal'un. Sedangkan orang yang galak nimbun barang itu adalah orang yang terlaknat. Ini kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari ditimbun lalu dijual, lebih dari 40 hari dijual, kemudian bersedekah tujuannya untuk menebus kesalahan dia, kata Rasulullah, lam yakun lahu kafarah, tidak bakal pacak nebus kesalahan dia itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang-orang yang galak menimbun makanan pokok sama dengan wong yang membunuh, dibangkit ke hari kiamat bersama dia. Wong yang nimbun makanan dengan wong yang membunuh manusia, itu nanti di hari kiamat dibangkitkan barengan dia. Dua. Maksudnya mana nimbun itu? Dia membeli makanan pokok atau sembako di waktu-waktu yang paceklik. Di waktu paceklik dia beli, dia simpan, harga lagi murah, dia simpan. Tujuannya agak kalau mahal dijualnya. Itu namanya nimbun. Waktu mahal dijualnya, tapi tujuannya untuk mendapat untung yang besar. Mendapat untung yang besar, dibeli. Berapa? Beras ini 40. Ayo, baik. Berapa banyak ada? Ada 30 ton, bayar ini. Kenapa? Dia sudah tahu beras bakal mahal, ditimbunnya. Sampai sebulan kemudian atau setengah bulan kemudian naik jadi 80.000 mamu beras itu. Naik jadi 70.000 beras itu. Dapatlah 30 dia untungnya. Dijualnya 65 bes, berebut orang beli. Tapi dia punya tujuan nak nyala uang. Dia nak nyimben, nak ambil untung besar. Nyala uang yang dalam keadaan paceklik. Ngapa? Anda sudah harganya sekian.
Berapa? 80. Kalau 70, Pak aku belilah sana aja dia. Nah itu haram hukumnya. Tidak boleh mempersulit saudara kita kaum muslimin. Akhirnya dia menyembunyikannya, kemudian ketika waktu mahal dijualnya oleh dia. Nah, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi artinya apa namanya? Ada lagi uang yang kalau yang ini beda. Dia beli barang di harga murah, disimpannya. Tapi tujuannya agar ketika harga itu mahal, dia pacak jual dengan harga yang murah. Tak apa-apa. Umpama dia beli harganya, taruhlah gula pasir 15.000. Kan harga gula kan 17,5. Begitu naik harga gula tadi umpama jadi 17,5, dia cuma jual 16. No, tidak sampai ngecewakan uang, tidak sampai mempersulit uang. 16,5 jual kena. Kan dia beli 15, lah boleh tengah 2.000 sih kok. Tapi tujuan dia bukan untuk mempersulit uang, tidak. Tujuan dia untuk mempermudah. Beli harga 15, pajak jual harga 16,5. Sedangkan pasar yang di pasar 17,5. Kan tidak ada mempersulit uang itu kan? Nah, silakan. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu neken. Barang dibeli, disingitkannya, adik waktu mahal, ditekannya uang untuk beli tadi. Itu haram hukumnya. Tidak boleh. Kita bukan Cina, kita orang Muslim. Kalau orang kafir, bukan Cina lah, orang kafir itu bebas di dunia. Tak ada masalah dia hidup di dunia. Dia nak makan riba, lajulah. Dia nak makan haram, lajulah. Memang surganya dia di dunia ini. Tapi kalau kita ni orang Islam, riba tak boleh, nimbun tak boleh. Kemudian apa dia? Makan haram tak boleh, makan subhat tak boleh. Kenapa? Kerana dunia ni penjaga buat kita. Makanya kalau ada orang kafir kaya, dah usah heran. Surga dia di dunia ni. Agak di akhirat kita pula nawa ke dia. Kita pula yang menang. Di akhirat itu surganya kita, nerakanya dia. Itu kalau umpama terjadi di dunia macam itu, dia yang kaya. Tapi kalau ada orang kafir, di dunia lah saya, di akhirat tambah saya lagi. Lah dunia jadi di dunia lah mengas-mengas. Hidup saya di akhirat, tempatnya lah ketahuan di mana. Nah, itu lebih menderita lagi. Itulah sudah jago. Sikap lagi. Wa amal mu'amalah riba. Sekarang masalah riba pula. Masalah riba. Ismun azimun, dosa yang sangat besar. Wa hubun kabirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa zaru ma baqiya minar riba." Tinggalkan sisa-sisa dari riba. In kuntum mu'minin, kalau kau beriman dengan Allah. Fa illam taf'alu, kalau kau tidak mau melakukannya, tidak mau meninggalkan riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Maka ketahuilah, berarti kau telah menantang perang Allah dan Rasul. Riba itu sama dengan menantang perang Allah dan Rasulnya. Faman dalladhi yakwi ala mahabbatillah wa rasulih. Siapa yang kuat berperang dengan Allah dan Rasul? Siapa yang berani nantang Allah? Berarti wong yang galak riba itu sama dia dinantang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'udzubillah min zalik, dari bala, dari bencana, dari musibah. Rasulullah melaknat akilur riba, pemakan riba, mukiluhu, yang menjadi pengantar makannya, wasyahiduhu, yang jadi saksinya, wakatibuhu, yang nuliskan perjanjiannya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Makanya ruginya kita jadi saksi riba ini. Kemudian Rasulullah SAW telah memasukkan pemakan riba ini dari 7 dosa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang termasuk dosa-dosa besar. Yaitu di antaranya menyekutukan Allah, membunuh yang kedua, kemudian yang ketiganya termasuk daripada riba. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan riba itu salah satu wasab'una baban, ada 73 pintu riba. Aisyah, dosa yang paling kecil dari makan riba itu seperti seorang ngawin ibunya dewek. Itu dosa paling kecil riba. Dosa paling kecil riba itu sama dengan orang yang ngawin ibunya dewek, ibu kandungnya dewek. Apa dia hukumnya? Bukan haram lagi. Uang ajar segala macam. Itu dosa paling kecil itu riba. Mak mana yang besar itu?
Kalau kita bicara riba ini, sampai-sampai Rasulullah mengatakan arba'atun, ada 4 kelompok manusia. Pasti Allah masukkan mereka ke dalam neraka dan Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam surga. Sedikit pun tidak dicicipi oleh Allah nikmat surga. 4 kelompok manusia ini, yang pertama mudminul khamri, tukang minum minuman keras. Tukangnya ini asli artinya mana? Pokoknya dia jago minum. Walaupun tak minum 10 bulan begitu ada lanjak kena lagi, itu namanya mudmin. Kalau peminum sama tukang itu beda. Kalau dia minum sama tukang minum itu lain. Kalau minumnya barangkali dia sudah itu sudah. Tapi kalau tukang minum beda. Mudmin ini tukang minum. Tukang minuman-minuman keras pertama. Yang kedua, akilur riba, pemakan riba. Kalau tidak bertobat dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, akilu malil yatim bighairi haq. Makan harta anak yatim tapi bukan pada jalurnya. Boleh tak kita makan harta anak yatim? Boleh. Dengan syarat ngomong sama dia minjem. Atau sebagai pengasuhnya, kita dititip uang untuk mengasuh anak yatim. Kita dinjuk uang duit untuk menunjuk makan anak yatim. Nah, duit ini boleh dipakai untuk menunjuk makan anak yatim dan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan dia. Tidak apa-apa. Dan juga kita ngembek daripada bagian tadi sebagai apa namanya balasan kita ngurus dia. Tidak apa-apa. Selagi jalurnya benar. Tapi kalau kita ngembek, tidak ada ngomong lagi, kemudian kita tidak ada pakaian sikat baik, itu tidak boleh. Itu na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Yang keempat, wal aqiba liwalidayh, durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak bakal mencium bau surga kalau tidak bertobat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya apa dia? Nah, kalau kita bicara riba ini kan ada 2 bagian. Yang pertama namanya fudel. Fudel itu disebut ke Nabi Muhammad dalam hadis barter. Barter itu contohnya emas dengan emas, perak dengan perak, gitu kan? Gendum dengan gendum. Nah, itu barter. Nah, kalau kita barter cak itu, kalau umpama sikok yang merugi, sikok yang untung, itu riba. Umpama yang sikok emas 24 dan sikok emas 18. Umpama itu tukaran, riba jatuhnya. Itu barter. Kalau sekarang ini mungkin masih ada sebagian yang melakukan barter. Oh, kita barter barang, BT. Kalau bahasa medsosnya kita BT, barter. Kita BT atau TT tukar tambah. Kalau BT barter. Nah, kita barter. Nah, kalau dia barter sikok yang rugi, sikok yang untung, kita ni barter umpama barter HP. Sikok HP kita ni rusak. Tapi kita tak ada ngomong ada rusaknya HP tadi. Kita barter, tahulah kita nambah dikit dari duit itu. Kemudian tidak sesuai masih dengan HP yang kita tukar tambah tadi atau di barter tadi. Nah, tidak sesuai, itu jadi haram. Tidak boleh. Jadi kita harus sama-sama barternya tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, kalau dia merugikan sikok, maka hukumnya haram. Itu yang pertama, masalah barter. Yang kedua, kredit. Mungkin Anda pernah jelaskan. Kredit itu riba. Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, itu riba kalau tidak pacak tidak dikatakan riba. Sebab jelaslah itu kan keuntungannya dari bunga. Lambat mayar kena tetap dengan bunga. Itu riba. Jadi mana solusinya? Ya kalau kredit itu ulama mengajarkan ijab kabulnya, ijab kabul akadnya. Itu harus dengan kalimat yang jual beli, bukan kalimat kredit. Kalau kita kalimatnya kredit, jadinya riba. Kalau kalimatnya kita jual beli, jadinya ijab kabulnya bukannya kredit, tapi jual beli, walaupun bertempo. Nah, contohnya, jadi jual beli itu lapatnya lapat jual beli, bukan lapat kredit. Boleh, tak apa-apa, sikok barang 2 harga. Tak apa-apa. Macam ini, anak jualan sawit, David yang beli. David nak beli sawit anak harganya 200, sawit apa? Sawit setengah BHS. Kalau BHS kan 500-an harganya, ini setengah BHS. Apa dia? BH setengah. Berapa? 200 umpama. Kata David ngomong, Ustaz, ujinya, anak tak katik duit kontan. Pacak tak mayanya tempo. Umpama kata beliau tadi, ya sudah, kalau inti nak kontan harganya 200. Tapi kalau inti nak bayarnya, nah kalimatnya bayarnya. Kalau inti nak bayarnya per tempo 3 bulan, harganya 2,5.
Boleh tak? Boleh, tak apa-apa. Sebab itu hak dunia itu. Haknya dunia. Duit kita berputar. Tak apa-apa. Tapi begitu sudah selesai, galak, cocok, kata beliau tadi jawab, sudah, jadi. Aku beli. Nah, kalimat beliau beli. Bukan kalimat kredit. Kalau aku kredit, itu jatuh riba. Kalimat beliau tadi ngomong, aku beli, Ustaz, barang ini, sewet ini, 250 ku bayar selama 3 bulan. Nah, itu sah hukumnya, tidak riba itu. Tak apa-apa sih kok barang 2 harga, tapi syaratnya itu cara mengolah bahasanya. Bukannya syaratnya dengan kredit, tak boleh. Nah, jadi begitu pun kredit motor, nak ambil motor. Kalau sekarang kan kita nak beli kontan, mana ada duit 20 juta. Kalau ada duit 20 juta, miliki yang lain, ya kan? Nah itu, tak pun kita nak kredit umpama, sayang duit 20 juta, aku nak kredit motor. Kalau mati jangan kredit, aku nak beli motor secara angsur. Kita datangkan survei itu, datangkan survei ke rumah, nyatet data, sudah mak mano? Ya agak di ACC kan, dikabarkan ACC. Kadang agak lewat HP. Nah waktu ditelepon oleh pihak leasing atau pihak bank itu, sudah di ACC silakan ambil motornya. Nah kita ijab kabul di situ. Baik Pak, saya beli. Nah kalimatnya, saya beli motor ini dengan uang pangkal 2 juta. Saya bayar angsur selama sebulannya 800 sampai lunas. Nah itu ijab kabul. Lebih baik antum pakai kalimat sampai lunas. Walaupun di situ ditentukan 35 bulan kan, tapi pakailah kalimat sampai lunas. Kenapa? Sebab kalau kita pakai kalimat sampai lunas, kalau kita telat bayar, tidak kena daripada bagian dosa itu. Jadi mak mana? Ya tetap bagi mereka ngitungnya bunga, tapi kalau kita tidak ngitungnya bunga. Cuman itulah tadi ada ulama yang mengatakan kalau kita memang nak ngembek barang dengan ngangsu, fikir dulu matang-matang. Sanggup tak bayar bulan yang tepat? Ada ulama yang punya pendapat itu. Jadi kalau umpama kita bakal lokak nunggak, lebih baik tak salah. Apa? Sebab ini masalahnya, dia ujung-ujung masalahnya. Ini hukumnya dia ujung-ujung. Salah ini, bukan gampang nih. Dia ujung-ujung, tinggal nulak tu kalau baca ini. Masuk riba, makan riba, haram hukumnya. Nah jadi, mana? Yalah, ulama itu bijaksana, dia solusi kayak itu. Sebab tak mungkin sekarang ini nak beli kontan itu melebih lagi salah kita. Nak ngumpulkan duit dulu, nak stok. Nah itu artinya dikaji sama ulama. Nah disinilah, oleh sebab itulah ulama mengatakan fa'ata'amalu, berhati-hatilah tentang riba ini. Jagalah dengan benar-benar menjaga. Sebab Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkannya. Benar-benar mengharamkannya dan menjadikan dia sesuatu yang sangat membahayakan buat hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba, pahala dan menghancurkan riba, dan Allah akan membuat lebih pahala sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, sampai-sampai disebutkan dalam kalimat ini wong kafir. Allah sangat tidak mencintai orang yang kafir yang melakukan perbuatan dosa. Berarti perbuatan riba ini sudah mendekati kekafiran. Makanya hati-hatinya masalah bank. Ada yang bertanya kemarin, Ustaz, anak ini ada duit di bank, ada duit bunga di deposit ini barangkali Nah, mak mana Ustaz? Duit ini lumayan, adalah berapa juta. Nah, kira-kira mak mana duit ini? Nak diembek apa mak mana kan? Ya kalau inti nak embek duit ini, inti boleh embek. Tapi bangunkan sesuatu yang dihinakan. Seperti bangun WC umum. Apa? Atau bangun buat maslahat, buat jalan. Jalan jemur gambar ni nggak ada apa. Jangan buat panjang rumah. Jangan buat dapur di rumah. Aku nak buat WC ke sama. Baik rumah. Kita masuk dulu nanti. Jangan. Duit itu umpama pacak cukup bangun WC umum buat masyarakat, bangunkan. Tapi jangan dibangun ke sumur. Sebab sumur itu pahalanya jariah. Kalau kita bangun sumur dengan duit haram, ya tak dapat pahala kita. Dan kalau WC umum juga silahkan, tak dapat pahala tidak. Akhirnya ngapa dihinakan kan? Tempat kita ngedem di situ kan, tempat kita buang hajat, tak jadi masalah. Tapi waktu lupa tukangnya, jangan pakai duit itu. Saya mau duit, jadi ayam. Lupa tukangnya pakai duit halal.
Ini duit beli ke bahan galau, beli ke sama wong kafir, jangan beli ke sama wong Islam. Kalau wong kafir, hantarlah dia situ, makanlah kau mentah-mentah anak masak, terserah kau. Baru yang beli wong kafir, kita beli materialnya, Mas Ustaz. Di tempat wong yang bukan Islam, jangan dengan wong Islam belinya. Sama begitu nyebak dia. Jangan. Begitupun ngawi ke tukangnya dengan duit kita. Bohongan berapa Pak? Ada WC, duit kok berapa bohongan? Oh katanya 5 juta. Sudah, lagi 5 juta. Nah ini, bahannya kita beli. Dari duit yang tadi bahannya dari uang tak apa. Itu kalau kita nak memang mempergunakannya untuk maslahat atau dipijak-pijak atau dihinakan, tak apa-apa. Tapi jangan buat di rumah kita. Kalau kita buat WC di rumah kita, walaupun itu tempat kotor, tidak boleh sebab masuk di rumah. Tak boleh. Itu ada orang galak ngakal-ngakali kalau aku buat ke pagar sama baik adik pagar tu nimpul boleh kan nimpul akibat riba tadi. Nah disinilah para ulama mengajarkan kita berhati-hati dan ketahuilah. Nah di sini ada keterangan yang anda jelaskan tadi, anna fi bai'in nasi'ah, menjual barang dengan kredit. Nasi'ah itu kredit, ya, bisi'rin yang kusu'ani si'ril hadir, dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ada. Harga lebih murah. Saatan ahli riba wahwa jais, mubah, boleh hukum, tidak apa-apa. Bukan meninggikan tapi merendahkan, tidak apa-apa. Fayahus bil ghalib, silahkan orang yang ingin melakukannya fi arbahid dunia, karena itu bagian-bagian urusan dunia. Sama cak dua harga tadi, tidak apa-apa, silahkan, tidak apa-apa. Ah seperti itu jadi tidak jadi masalah karena itu bagian dunia. Wa iyyakum wa ma yata'atahu ba'dul juhal al-aghiba al-maghrurin. Hati-hati, ada juga yang mempraktekkan orang-orang bodoh, orang-orang dulu, orang-orang yang tertipu, mereka mempraktekkan riba. Tapi mereka tuh yang dilakukan riba, cuman mereka memakai trik. Makai trik, mohon maaf, pegadaian. Itu hati-hati, bukannya mengatasi masalah, mengatasi masalah, nambah masalah. Pening, galak gitu mikirnya. Jadi tidak salah, ada emas itu bahaya. Emas itu beda akad kreditnya tuh. Kalau dia naik, nah jadi riba dia. Jadi jangan, kalau umpama emas itu kita nak jual bela sudah. Lagi ada duit beli lagi. Selamat kita dari riba. Ini saya ini jual emas ini lagi, aku tak pacak beli lagi, lama aku gadai ke baik. Nah itu jatuh riba sudah. Itulah kita masuk makan duit itu jadi riba. Tak model kita nih, kalau antum sudah lunas, membek motor lah lunas, membek mobil lah lunas, umpama pasti dia ada WA. Kami dari leasing ini ingin mencarikan BPKB Anda, jadikan duit lagi. Pasti dikirim cak itu. Kata-kata cak itu kalau, apalagi kalau kita lancar mayarnya. Oh cepatnya ditawainnya. Iya, semawo. Iya, dari sini BPKB sekian. Tergantung kita tu lah. Kalau kita nak kata iman, tarik kita. Motor tadi berapa? Harganya 20 juta, dia harganya 15. Atau 10 juta, 12 juta. Wih, dah duit 12 banyak juga. Lajulah, berapa sebulan? Ujung-ujung pening dewek. Ana lah pun nak nyaksikan sahib ana, budak kalangan. Budak kalangan itu teka minjem duit koperasi. Pertama 5 juta, lancar jualan. Terbayar. Minjem lagi 10 juta, lancar. Itu setan kalau itu. Setan kalau itu ngawi gitu. Begitu sudah 50 juta, sampai 50 juta. Begitu 50 juta, bengek dia. Kena kopi. Jualan tak laku, boleh. Uang banyak bersaing. Ujung-ujung nagih terus. Debt collectornya datang ke rumah, bininya kena ancam segala macam, rumah tak terbayar, rumah masih langsung, tidak terbayar, akhirnya pening, datang ke Ustaz, nanya mak mano, Ustaz, anak rumah nak dimbek, ini lagi ini, ada sekarang, ente ngapa begini, kan dulu pernah nunjuk tahu inti, berhentilah, dia pernah cerita dulu waktu yang lancarnya cerita, anak minjem duit, seneng. Anak ngomong, jangan asik itu, jangan. Itu dari syaitan itu. Orang Islam baca itu teka. Begitu terjebak cah itu, baru itulah sifat manusia tadi. Kalau giliran dapat kesulitan, mulai berkeluh kesah. Kalau lama mereka, riwayat kita tinggal dulu. Bertanya lagi tak?
Jadi mak mana solusinya sambil nangis-nangis? Sudah, itu punya apa di rumah? Itu punya harta apa? Anak punya tanah saat di Talang Jambi sana. Embek 2 kapling, jual ke. Berapa harganya? Sekian. Cukup tak nutupinya? Masih kurang. Jual ke sana itu. Terus apa lagi? Ada kendaraan motor kayu saya itu untuk jalan. Jual ke motor itu. Bayar lagi kalau habis lagi. Mulailah dari nol lagi. Nanti ada motor 2 kan? Nah pakai motor yang biasa dulu. Motor kayu saya yang dijual ke. Mulailah dari nol lagi. Alhamdulillah nurut. Alhamdulillah selamat. Rumahnya selamat, utangnya habis. Jangan coba-coba lagi. Cukup pengalaman cak ini. Habis galau itu gitu. Allah lagi tak demam dengan yang cak itu. Sudahlah. Hiduplah qanaah bela sudah. Mampu kita jalani, tak mampu sudah kita lepaskan. Selesai masalah kita. Kita ni hidup di dunia ni sebenarnya simple. Kita ni galak memaksakan kehendak, makanya hidup kita berantakan. Cobalah kalau kita menjalani sesuai kemampuan kita, tidak masukkan kehendak, tidak mungkin kita nyampe ke situ. Biasa-biasa jadi manusia ini. Tidak usah nak tengok uang, lantaklah uang nak malang melintang. Hidup aku memang sayo. Memang hidup aku susah. Aku tidak ditakdirkan Allah jadi orang kaya. Di dunia aku miskin, tapi aku mengharap sama Allah, di akhirat lagi aku kaya. Itu dia sudah. Kita bebas, pikiran tenang. Makanya ada orang yang kaya kita nengok punya mobil, dengan berdasi, utangnya banyak. Iya, dia bukan duit dia lalu. Ada orang yang bersepeda, pagi-pagi metu, badan sehat, tak dapat utang. Bersih, tak dapat punya riba, nikmat. Tujuh orang kaya itu. Alang kelemaknya, mamang ini bersepeda pagi-pagi, aku nak pacak lagi sepeda. Jadi orang miskin yang sepeda tadi, weh lemaknya duduk di mobil asik jadinya. Yang sepeda pun mencari juga. Tak tahu lah yang di mobil kan, mobilnya masih ngangsu. Produksinya masih bangkrut. Nah itu kita tak tahu. Maka kalau bisa, cuman itulah tadi mohon maaf. Kalau umpama di antara kita ini masih terkait dengan riba, selesaikanlah dulu. Agaklah selesai, jangan ulangi lagi. Habis kelah, tak pacak kita langsung nak berhenti. Agak kita berhenti langsung berhenti. Bini kita anak kita saya. Jadi kita jalani dulu, habis ke dulu hutangnya, selesai ke dulu ribanya, kita bertobat sama Allah langsung. Bertobatlah sama Allah. Atau waktu kita masih punya hutang itu kita bertobatlah dengan Allah. Ya Allah dengan nangis, tidak aku ngulang lagi semua itu. Cukup inilah sudah. Kalau bini kita ngongkon minjem sesuatu yang diharamkan Allah, jangan galak. Sebab kita harus mendahulukan cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Jangan galak. Makanya mohon maaf, hidup kita ni jadi ke standar biasalah kita. Biasa dia lah jadi hidup kita. Tidak usah nak bermewah. Semampu kita sudah. Kalau kita tak mampu sudah selesai. Kalau kita mampu, bismillah. Daripada kita terikat hutang koperasi, ikat hutang riba, duit lagi tak katik, terbenam pula gitu. Akhirnya ujung-ujung surat rumah tergaduh. Ujung-ujung numpang tinggal rumah baby. Ujung-ujung bahasa apa? Saya tadinya sukses akibat itu kan. Naudzubillah min zalik. Sadarlah, bertobatlah dengan Allah. Lepaslah itu galau-galau. Jangan lagi. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan menjauhi daripada hal-hal yang berkaitan dengan riba, dan jangan pernah ngakali. Ini tak boleh, ini jangan. Kalau tak boleh sudah. Tak usah nak pakai ngakal-ngakali, tak salah. Cukupkan hukum itu sikok haram, selesai, titik. Tidak lagi aku lakukan. Tidak usah nak, ini kan tidak, ini kan cek ini. Nah, sudahlah. Itu namanya trik. Trik. Uang tapi ini banyak triknya. Ecek-ecek tak riba, tak tahu riba. Banyak. Apa namanya, dalam keseharian itu banyak. Kita tak dengar so itu riba. Maka itu hati-hati. Mana yang meragukan kita, tinggalkan. Mana yang baik kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan inayah, dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam kehidupan kita, menjadi hamba-hamba yang berqanaah, menerima hidup apa adanya, dijadikan wong kaya kita terima, dijadikan wong miskin kita terima juga. Yang penting hati kita tenang, jiwa kita tenang, tenteram, dan kita selalu istiqamah dalam ibadah kepada Allah Taala. Kurang lebih mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.